Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah sejarah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu tentang seni barok. Kami dari kelas DI 4902. Yang pertama, kita boleh kenalan dulu dengan nama-nama kelompok. Saya Damar Yatma dengan NIM 1060325000121. Saya Bimo Raffi Firdaus dengan NIM 1060325000092. Saya Ahmad Rafa Satriawan dengan NIM 1060325000001. Saya Fahmi Nurul Zihni dengan NIM 106032325000104. Saya Rapli Perdana dengan NIM 1060325000076. Langsung saja ke materi pertama, yaitu adalah pengertian seni barok. Seni barok adalah gaya arsitektur dominan di Eropa yang berkembang dari awal abad ke-17 hingga sekitar tahun 1750. Istilah barok berasal dari kata Portugis baroko yang berarti mutiara berbentuk tidak beraturan, mencerminkan karakteristiknya yang mewah, rumit, dan penuh detail. Selanjutnya adalah latar belakang munculnya gaya barok. Gaya barok muncul di Italia pada akhir abad ke-16 dan berkembang pesat sepanjang abad ke-17. Munculnya aliran ini dipicu oleh beberapa faktor utama berikut. Yang pertama adalah kontra reformasi Gereja Katolik. Latar belakang paling signifikan adalah upaya Gereja Katolik Roma untuk melawan pengaruh reformasi Protestan. Melalui Konsili Trent pada tahun 1545 sampai 1563, pihak gereja memutuskan untuk menggunakan seni sebagai alat komunikasi doktrin agama yang emosional dan megah demi menarik kembali umat serta memperkuat iman pengikutnya. Lalu yang selanjutnya adalah keinginan untuk megah dan spektakuler. Berbeda dengan gaya Renaissance yang mengutamakan keseimbangan dan rasionalitas, Barok hadir untuk menciptakan rasa kagum melalui drama, kontras cahaya yang tajam, dan gerakan dinamis. Lalu selanjutnya adalah absolutisme monarki. Para raja dengan penguasa absolut di Eropa seperti di Perancis dan Spanyol mengadopsi gaya barok untuk memamerkan kekuasaan, kekayaan, dan kejayaan mereka melalui istana-istana mewah dan karya seni yang monumental. Lalu yang terakhir adalah kebangkitan kelas menengah dan penjelajahan. Kemakmuran ekonomi dari perdagangan dan penjelajahan dunia baru menciptakan kelas pedagang kaya yang menjadi patron seni baru, mendorong eksplorasi tema-tema yang lebih realistis dan mendetail. Gaya ini kemudian menyebar dari Roma ke seluruh Eropa dan wilayah kolonialnya, menjadi gaya visual pertama yang memiliki dampak global yang signifikan. Jadi bukan hanya di Roma, tetapi daerah jajahan yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa akan membawa gaya seni barok ini ke negara jajahannya. Lalu materi selanjutnya adalah tujuan dan karakteristik eh, seni barok. Seni barok memiliki tujuan utama untuk memikat emosi penonton dan menyampaikan pesan kekuasaan serta spiritualitas melalui kemegahan visual. Berikut adalah rincian tujuan dan karakter umumnya. Tujuan utama seni barok: menggugah emosi, menarik penonton ke dalam ranah emosional yang memuncak melalui penggambaran tema religius atau sejarah yang dramatis. Alat propaganda agama, Gereja Katolik menggunakan gaya ini untuk menegaskan kembali doktrin iman, menghidupkan kembali reputasi para santo atau santa, dan menarik umat kembali di tengah gerakan kontra-reformasi. Menampilkan kekuasaan, digunakan oleh raja dan bangsawan untuk memamerkan kemegahan otoritas dan kendali mutlak mereka melalui arsitektur atau interior serta karya seni monumental. Melibatkan penonton melalui elemen teatrikal seni barok bertujuan membuat penonton merasa seolah-olah menjadi bagian dari peristiwa yang digambarkan. Kedua adalah latar belakang sejarah. Ini adalah kondisi pada abad ke-17. Kondisi Eropa pada abad ke-17 merupakan periode gejolak namun sangat dinamis,
yang secara langsung membuat karakter seni barok yang dramatis dan megah. Satu adalah perang agama dan kontra-reformasi. Eropa terpecah secara religius antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Gereja Katolik menggunakan seni barok sebagai alat propaganda untuk membangkitkan kembali iman umat dan melawan kesederhanaan gaya Protestan. Hasilnya muncul karya seni keagamaan yang sangat emosional, realistis, dan megah guna menciptakan rasa takjub serta pengabdian yang mendalam pada penontonnya. Kedua adalah puncak monarki absolut. Sistem politik didominasi oleh monarki absolut, di mana raja-raja seperti Louis ke-14 yang ada di Prancis mengklaim otoritas mutlak. Para penguasa ini memanfaatkan kemegahan arsitektur dan seni barok untuk merayakan kekuasaan mereka. Istana Versailles menjadi simbol utama bagaimana seni digunakan untuk memamerkan kejayaan negara dan status ilahi seorang raja. Yang ketiga adalah ekspansi ekonomi dan perdagangan global. Eropa pada abad ke-17 mengalami kemakmuran ekonomi yang melalui perdagangan luar negeri dan kolonisasi. Munculnya kelas menengah baru atau pedagang kaya menciptakan pasar baru bagi seni di luar gereja dan istana. Di wilayah seperti Belanda, kekayaan ini memicu minat pada subjek yang lebih sehari-hari, seperti lukisan pemandangan atau kehidupan domestik, namun tetap mempertahankan teknik pencahayaan barok yang dramatis. Yang keempat atau yang terakhir adalah perubahan intelektual dan revolusi ilmiah. Penemuan-penemuan ilmiah memperluas cakrawala berpikirnya manusia. Perkembangan sains memicu pemahaman baru tentang luasnya alam semesta, yang kemudian atau tercermin dalam seni melalui penggunaan perspektif yang dalam dan kesan yang tak terbatas. Pada abad ke-17, meskipun diliputi kemajuan, teman-teman, periode ini juga ditandai dengan perasaan ketidakpastian manusia di hadapan alam semesta yang sangat luas. Secara keseluruhan, seni barok abad ke-17 adalah cermin dari masyarakat yang hierarkis religius dan sedang dalam proses transisi menuju kemajuan modernitas. Lalu selanjutnya adalah peran Gereja Katolik. Gereja Katolik merupakan patron atau pendukung utama yang memicu lahir dan berkembangnya seni barok di Eropa pada abad ke-17. Peran utamanya sangat terkait dengan gerakan kontra-reformasi, yaitu upaya gereja untuk melawan pengaruh reformasi Protestan pada saat itu. Berikut adalah peran kunci Gereja Katolik. Yang pertama adalah sebagai alat propaganda iman melalui Konsili Trent yang tadi seperti pada tahun 1545 sampai 1563, gereja memutuskan bahwa seni harus digunakan untuk menjelaskan doktrin agama dan memicu keterlibatan emosional umat. Seni barok yang dramatis dianggap paling efektif untuk menarik kembali umat yang beralih ke Protestan. Patron dan pendanaan. Para paus, kardinal, dan ordo religius seperti Yesuit. Kalau teman-teman tidak tahu Yesuit, saya akan menjelaskan. Yesuit atau Jesuit adalah anggota Serikat Yesus, sebuah ordo religius Katolik, pria terbesar yang didirikan oleh Santo Ignatius Loyola pada tahun 1540, yang terkenal karena fokusnya pada pendidikan, misi global, keadilan sosial, dan pelayanan membantu jiwa-jiwa dengan spiritualitas mencari Tuhan dalam segala hal. Lanjut menjadi pemesan utama karya seni besar. Mereka mendanai pembangunan gereja-gereja yang megah, lukisan dinding seperti fresko, dan patung-patung spektakuler untuk memamerkan kejayaan spiritual dan institusional gereja. Lalu selanjutnya adalah menetapkan standar estetika atau estetik. Gereja memberikan instruksi khusus kepada seniman agar karya mereka bersifat realistis, mudah dipahami, atau tidak abstrak gitu, dan inspiratif secara spiritual. Hal ini mendorong kemunculan gaya yang menekankan teatrikalitas dan emosi yang kuat guna mempererat hubungan psikologis antara umat dan Tuhan. Selanjutnya adalah penyebaran gaya secara global. Melalui para misionaris, Gereja Katolik membawa gaya barok ke wilayah jajahan di Amerika Latin dan Asia, menjadikannya salah satu gaya seni internasional pertama yang menyebar luas. Lalu yang terakhir adalah membangkitkan kekaguman. Arsitektur
atau interior gereja barok dirancang untuk membingkai ritual keagamaan dalam latar yang sangat mewah, yaitu dengan menggunakan emas, marmer, dan cahaya dramatis guna memberikan pengalaman surgawi di dunia bagi para penziarahnya. Lalu selanjutnya adalah pengaruh politik dan sosial. Satu, pengaruh politik, alat propaganda kekuasaan. Seni barok menjadi media komunikasi visual yang kuat bagi para penguasa untuk memperkuat otoritas mereka. Legitimasi monarki absolut, raja-raja seperti Louis ke-14 yang ada di Prancis menggunakan gaya barok yang megah dan menegaskan konsep hak ilahi raja, atau yang disebut dengan Divine Right of Kings. Istana raksasa seperti Versailles dibangun untuk menciptakan kesan bahwa kekuasaan raja adalah mutlak dan tak tertandingi. Selanjutnya adalah propaganda negara. Karya seni barok seringkali menggambarkan adegan sejarah atau alegori yang memuliakan raja sebagai pahlawan atau sosok pilihan Tuhan. Kalau di dalam Islam bilangnya itu seperti wali lah, atau yang bertujuan untuk mencegah pemberontakan dan menanamkan rasa hormat pada rakyat. Lalu yang terakhir adalah restorasi kekuasaan. Di Inggris, gaya barok digunakan untuk menunjukkan stabilitas setelah periode gejolak politik, seperti pada lukisan yang merayakan kembalinya Raja Charles II ke tahtanya. Yang kedua adalah pengaruh sosial, hierarki dan identitas. Secara sosial, gaya ini mencerminkan perubahan struktur masyarakat Eropa, yaitu adalah mempertegas hierarki sosial. Seni barok yang sangat mewah dan mahal memperlebar jarak visual antara kelas penguasa atau gereja dan bangsawan dengan rakyat biasa. Penggunaan ornamen emas, marmer, dan skala bangunan yang masif dirancang untuk memukau sekaligus mengintimidasi. Selanjutnya adalah munculnya patron atau kelas menengah di wilayah Protestan. Seperti Belanda, muncul kelas menengah kaya atau pedagang yang mulai kembali membeli karya seni. Hal ini menggeser fokus subjek seni dari sekedar tema religius kerajaan menjadi potret diri, kehidupan sehari-hari, dan pemandangan alam yang lebih realistis. Selanjutnya adalah aksibilitas informasi. Karena banyak masyarakat pada abad ke-17 yang buta huruf, seni barok seperti lukisan di gereja atau cetakan populer menjadi alat komunikasi massa untuk menyampaikan pesan moral, agama, dan politik yang bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah globalisasi pertama melalui kolonisasi dan misi keagamaan. Pengaruh sosial seni barok menyebar ke Amerika Latin dan Asia, menciptakan bentuk-bentuk seni hibrida yang memadukan budaya Eropa dengan tradisi lokal. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Fahmi. Kepada Fahmi, dipersilakan. Oke, materi selanjutnya yang ketiga yaitu ciri-ciri utama seni barok. Yang pertama yaitu penekanan pada seni pahat yang kompleks dan menyeluruh. Yang kedua, ornamen biologis dan manusia seperti dedaunan, kerang, cerub, dan lain-lain yang asimetris dan banyak melekuk. Yang ketiga, unsur arsitektur klasik dengan tatanan non-konvensional yang kadang hampir tidak beraturan. Yang keempat, kontras warna yang kentara. Yang kelima, penggunaan oval, elips, dan bentuk lengkung pada denah. Yang keenam, efek perspektif dan spasial serta penggunaan lampu sebagai elemen aktif. Selanjutnya, karakteristik utama seni barok. Yang pertama yaitu drama dan emosi, menonjolkan suasana teater, tragedi, dan intensitas emosional untuk memikat penonton. Yang kedua, kontras cahaya dan bayangan atau chiaroscuro. Penggunaan kontras ekstrim antara terang dan gelap untuk menciptakan kedalaman dan fokus dramatis seperti karya Caravaggio. Yang ketiga, gerak dan dinamika. Komposisi yang tidak statis, sering menggunakan garis diagonal dan bentuk meliuk atau serpentin untuk menunjukkan gerakan. Yang keempat, detail yang kaya dan rumit. Penuh ornamen, detail hiasan yang kaya, dan material mewah untuk menciptakan kesan mewah dan mengagumkan. Yang kelima, realisme. Representasi yang sangat nyata, kadang terasa hidup dan dapat melompat dari karya ke dunia nyata.
Yang keenam, kombinasi seni. Sering menggabungkan seni lukis, patung, dan arsitektur secara bersamaan untuk efek dramatis yang lebih besar. Yang ketujuh, komposisi asimetris. Tidak kaku atau seimbang seperti Renaissance, lebih bebas dan dinamis. Materi selanjutnya yaitu yang keempat, seni rupa barok. Yang pertama, lukisan barok. Inti dari lukisan barok adalah menciptakan drama dan emosi yang kuat agar penonton seolah terlibat dalam kejadian tersebut. Pertama, tema didominasi pesan religius, Katolik, mitologi yang megah, serta potret bangsawan yang berwibawa. Ciri visual utama, kontras cahaya atau chiaroscuro atau tenebrism, permainan gelap terang yang ekstrim seperti lampu sorot panggung. Gerak dinamis, menggunakan garis diagonal agar gambar tidak kaku dan terlihat bergerak. Ekspresi intens, menampilkan emosi manusia yang paling dalam, seperti takut, suci, atau menderita. Selanjutnya, tokoh dan karya. Caravaggio, karyanya yaitu The Selling of Saint Matthew, dan Peter Paul Rubens, karyanya The Descent of from the Cross. Yang kedua, patung barok, energi dan emosi. Jika patung Renaissance terlihat tenang dan stabil, patung barok terlihat seolah-olah sedang bergerak. Contohnya gerak dinamis. Patung tidak lagi berdiri tegak, melainkan berpose memutar dan diagonal untuk menciptakan kesan aksi yang sedang berlangsung. Ekspresi psikologis, wajah patung menampilkan emosi yang sangat manusiawi dan intens, seperti rasa sakit atau kebahagiaan luar biasa. Tekstur realistis, detail luar biasa pada material marmer yang bisa terlihat seperti kulit lembut, helaian rambut, atau lipatan kain yang berkibar. Contohnya yaitu Estesi Saint Teresa karya Bernini. Yang ketiga, arsitektur barok, kemegahan teater, kemegahan dan teater. Arsitektur barok dirancang untuk memukau dan mengintimidasi pengunjung dengan skala bangunannya yang masif. Yang pertama, bentuk monumental, penggunaan fasad atau tampak depan yang melengkung, cembung sampai cekung, kolom-kolom raksasa dan kubah yang sangat tinggi. Yang kedua, ornamen melimpah, yaitu interior dipenuhi dengan lapisan emas, ukiran rumit, dan lukisan langit-langit yang menciptakan ilusi ruang tak terbatas. Yang ketiga, permainan cahaya. Penempatan jendela dibuat sedemikian rupa agar cahaya jatuh secara dramatis pada bagian tertentu di dalam gedung. Contohnya yaitu Basilika Santo Petrus di Vatikan atau Istana Versailles di Prancis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Damar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh seni barok. Yang pertama itu adalah Caravaggio, berasal dari Italia. Dia adalah pionir teknik tenebrism atau penggunaan bayangan gelap yang mendominasi untuk menciptakan drama. Ia terkenal karena pendekatan realistisnya yang terkadang kontroversial, namun menggambarkan tokoh suci seperti orang biasa. Lalu selanjutnya adalah Gian Lorenzo Bernini yang juga berasal dari Italia. Ia adalah seorang pujangga atau seorang penyair menggunakan marmer dan arsitektur. Ia mampu membuat batu padat yang dapat terlihat seperti kulit lembut manusia. Karya arsitekturnya mendefinisikan wajah kota Roma dan Vatikan. Lalu yang terakhir di sini ada Rembrandt van Rijn yang berasal dari Belanda. Meskipun dia berasal dari Belanda dan memiliki tradisi Protestan, ia menggunakan teknik cahaya barok untuk menciptakan kedalaman psikologis yang luar biasa dalam potret manusia. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rafa. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu contoh karya seni barok. Yang pertama ada The Calling of Saint Matthew, karya Caravaggio. Lukisan ini menggambarkan saat Yesus memanggil Matius untuk mengikutinya. Ciri barok dari karya ini adalah penggunaan cahaya diagonal yang tajam seperti lampu sorot teater yang membelah kegelapan ruangan, mengarahkan mata penonton langsung ke wajah Matius.
Selanjutnya ada Ecclesia of Saint Teresa, karya dari Gian Lorenzo Bernini, sebuah karya patung marmer yang terletak di Kapel Cornaro, Roma. Ciri barok dari karya ini yaitu menggambarkan pengalaman spiritual yang sangat intens, seolah-olah bersifat fisik. Kain yang melipat-lipat rumit dan ekspresi wajah Teresa menunjukkan gerakan dan emosi yang luar biasa dinamis. Dan yang terakhir, The Descent from the Cross, karya dari Peter Paul Rubens. Lukisan panel besar yang menunjukkan tubuh Kristus diturunkan dari salib. Karya seni barok ini memiliki komposisi diagonal yang kuat menciptakan rasa gerakan jatuh yang berat. Penggunaan warna kulit yang kontras dengan latar belakang gelap memberikan efek dramatis yang mencekam. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bimo. Terakhir ada The Descent from the Cross, karya dari Peter Paul Rubens. Lukisan panel besar yang menunjukkan tubuh Kristus diturunkan dari salib. Karya seni barok ini memiliki komposisi diagonal yang kuat menciptakan rasa gerakan jatuh yang berat. Penggunaan warna kulit yang kontras dengan latar belakang gelap memberikan efek dramatis yang mencekam. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bimo. Fungsi seni barok muncul sekitar tahun 1600 hingga 1750. Bukan sekedar gaya estetika, melainkan memiliki tujuan strategis dalam kehidupan sosial dan politik di Eropa. Media penyimpanan pesan keagamaan. Seni barok melahirkan sebagai bagian dari gerakan kontra reformasi Gereja Katolik. Tujuannya adalah untuk mengomunikasikan ajaran agama secara visual kepada umat, terutama yang buta huruf, dengan cara yang megah dan mengagumkan, guna memperkuat kembali iman mereka. Alat propaganda kekuasaan. Para raja bangsawan seperti Raja Luxus ke-14 di Prancis menggunakan kemegahan barok untuk menunjukkan kekuasaan mutlak mereka. Istana yang luas, patung raksasa, dan lukisan dinding yang rumit dirancang untuk membuat rakyat atau tamu merasa kecil dan tunduk pada otoritas kepemimpinan. Membangkitkan emosi dan keterlibatan penonton. Berbeda dengan seni Renaissance yang tentang dan rasional. Barok sangat dramatis. Penggunaan teknik chiaroscuro, kontras cahaya dan gelap yang ekstrim, serta komposisi yang dinamis bertujuan agar penonton merasakan ketegangan, gairah, dan spiritualitas secara langsung. Pengaruh seni barok. Gaya barok meninggalkan jejak yang sangat besar dalam sejarah seni rupa dunia. Dampak pada seni Eropa. Barok menjadi gaya internasional pertama yang mendominasikan hampir seluruh daratan Eropa, mulai dari Italia, Spanyol hingga ke Belanda dan Jerman. Mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, mulai dari arsitektur, musik, band Vivaldi, patung Bernini, hingga lukisan Caravaggio, Rembrandt. Pengaruh terhadap gaya seni setelahnya. Teknik pencahayaan dan keagamaan ruangan yang ditemukan pada masa barok menjadi standar dasar bagi pendidikan seni rupa klasik selama berabad-abad kemudian. Konsep totalitas seni menggabungkan arsitektur, lukisan, dan patung menjadi satu kesatuan. Tetap digunakan dalam desain interior mewah hingga saat ini. Peralihan menuju gaya Rokoko. Memasuki abad ke-18, gaya barok yang berat, formal, dan religius mulai bergeser menjadi Rokoko. Rokoko itu merupakan versi barok yang lebih ringan, lebih dekoratif, penuh warna pastel, dan lebih fokus pada kehidupan asmara atau kesenangan kaum bangsawan. Tidak lagi terlalu fokus pada pesan agama atau kekuasaan yang kaku. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam presentasi tersebut, kami mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.